Kenalin, nama aku Pramudia, aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro Universitas Gadjah Mada. Ini adalah penugasanku di matkul pengaturan mesin listrik. Di sini aku membuat pengaturan kecepatan motor DC dengan IC timer 555. Bagaimana cara pembuatan dan sistem kerjanya? Oke, mari disimak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja rangkaian yang telah saya buat, yaitu rangkaian pengatur kecepatan motor DC dengan IC timer 555. Oke, pada video ini merupakan rangkaian pengatur kecepatan motor DC yang menggunakan IC timer 555. Nah, IC ini dikonfigurasi sebagai stable multivibrator yang menghasilkan gelombang pulsa dengan frekuensi dan duty cycle yang dapat diatur. Frekuensi pulsa ini digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC. Nah, oke, lanjut ke bagian berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang komponen rangkaian yang digunakan. Yang pertama jelas yaitu IC timer 555. Selanjutnya di sini saya menggunakan dua resistor, R1 dengan nilai 2,2 kilo ohm dan resistor 2 sebesar 10 kilo ohm. Selanjutnya di sini saya menggunakan satu resistor variabel atau potensiometer sebesar 10 kilo ohm. Nah, selanjutnya saya menggunakan dua kapasitor di mana masing-masing memiliki besar 1 nanofarad dan 1 mikrofarad. Lalu sini saya menggunakan transistor dan 3 dioda 1N4001. Dan yang terakhir yaitu motor DC. Nah, cara kerja rangkaiannya yaitu yang pertama, IC 555 dikonfigurasi sebagai stable multivibrator dengan menghubungkan pin 2 dan 6 bersama-sama. Kapasitor C1 dan resistor R2 menentukan frekuensi pulsa, sedangkan potensiometer RV1 menentukan duty cycle pulsa. Selanjutnya, gelombang pulsa dari pin 3 IC 555 diumpankan ke transistor Q1 dan transistor Q1 bertindak sebagai saklar yang mengontrol arus ke motor DC. Ketika pin 3 IC 555 dalam posisi high, transistor Q1 dalam kondisi on dan motor DC menyala. Dan ketika pin 3 IC 555 bernilai low, transistor Q1 off dan motor DC mati. Selanjutnya yaitu kecepatan motor DC dikontrol dengan mengatur frekuensi dan duty cycle pulsa. Frekuensi pulsa yang lebih tinggi menghasilkan kecepatan motor DC yang lebih tinggi pula. Duty cycle yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak waktu on untuk transistor Q1, sehingga motor DC berputar lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu ketiga dioda yang di sini digunakan untuk melindungi IC 555 dan transistor Q1 dari tegangan balik yang dihasilkan oleh motor DC. Untuk pembahasan lebih jelas tentang pengaturan kecepatan, di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu menyesuaikan potensiometer RV1 dan mengganti nilai resistor R2. Untuk cara yang pertama, memutar potensio RV1 searah jarum jam akan meningkatkan duty cycle pulsa sehingga motor DC berputar lebih cepat. Memutar potensiometer RV1 berlawanan arah jarum jam akan menurunkan duty cycle pulsa sehingga motor DC berputar lebih lambat. Cara yang kedua, mengganti nilai resistor R2 akan mengubah frekuensi pulsa. Nilai resistor R2 yang lebih kecil menghasilkan frekuensi pulsa yang lebih tinggi sehingga motor DC berputar lebih cepat. Nilai resistor R2 yang lebih besar menghasilkan frekuensi pulsa yang lebih rendah sehingga motor DC berputar lebih lambat. Untuk cara yang efisien adalah menggunakan cara yang pertama, yaitu menyesuaikan potensiometer RV1. Nah, sebagai tambahan, rangkaian ini dapat dimodifikasi untuk menambah fitur lain, seperti reversing dengan cara saklar dapat ditambahkan untuk membalikan arah putaran motor DC. Selanjutnya bisa untuk braking dengan cara dioda ditambahkan untuk memberikan pengereman regeneratif saat motor DC dimatikan. Dan yang terakhir yaitu current limiting, di mana kita bisa menambahkan resistor untuk membatasi arus yang mengalir ke motor DC. Nah, untuk kesimpulannya yaitu rangkaian pengatur kecepatan motor DC dengan IC timer 555 adalah cara yang sederhana dan efektif untuk mengontrol kecepatan motor DC. Rangkaian ini mudah dirakit dan dapat dimodifikasi untuk berbagai aplikasi. Nah, ini merupakan perubahan PWM berdasarkan perubahan variabel yaitu potensiometer.
Nah, di sini kita gambar ulang skematik di aplikasi KiCad karena kita di aplikasi ini akan menggambar PCB-nya juga. Ini adalah komponen dan footprint yang saya gunakan. Nah, setelah skematik jadi, kita beralih di mode PCB. Kita akan merangkai jalur-jalurnya dan di sini saya menggunakan jalur ukuran 1 mm. Silahkan disimak.
Nah, beginilah hasil akhir dari rangkaian yang telah saya buat. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.